Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan bahas materi Islam di Nusantara, subjudulnya Teori Masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum kita bahas bagaimana Islam sampai ke Nusantara, kita perlu tahu dulu di manakah agama Islam itu lahir. Agama Islam itu lahir di kota Mekah, Arab Saudi, sekitar abad ke-7 Masehi, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Ini dia Gua Hira ya. Jadi, ketika itulah agama Islam dianggap muncul di bumi. Lalu Jazirah Arab itu sendiri dibagi menjadi 3, jadi bukan cuma Arab Saudi ya, tapi Jazirah Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, Jazirah Arab bagian selatan. Jazirah selatan itu dihuni oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sabah, Kerajaan Sirwah, ya sekarang lebih kurang wilayahnya di wilayah Yaman atau Oman gitu. Lalu Jazirah bagian utara. Jazirah utara ini berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Hirah gitu. Lalu ada daerah wilayahnya Persia, wilayahnya Romawi. Jadi Jazirah Arab dulu juga sempat dikuasai oleh Romawi ya. Lalu bagian ketiga yaitu daerah Hijaz. Daerah Hijaz inilah tempat di mana kota Mekah itu sekarang. Di mana daerah Hijaz itu dulu ada daerah yang tandus, jadi tidak ada orang yang tertarik untuk menguasai daerah tersebut. Sehingga ketika ada suku-suku kecil di sana berkembang menjadi sebuah pemerintahan besar, jadi mereka pada awalnya tidak mendapat gangguan dari wilayah atau kerajaan lain, sehingga wilayah Hijaz ini nanti menjadi wilayah yang cukup besar tanpa adanya gangguan dari wilayah lain, sehingga wilayah Hijaz ini juga menjadi pusat perdagangan nantinya. Lalu kita bahas bagaimana teori masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara ada banyak sekali teori ya, namun secara umum di kurikulum kita teori tersebut dibagi menjadi 3, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Kita bahas yang pertama, teori Gujarat. Gujarat ini India ya, atau India berdekatan dengan Pakistan lah sekarang. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Christian Horgonye, lalu ada Sutterheim, ada Fleke, Moquet, dan Pineapple. Ini siapa ya, terkenal nih si Dr. Christian Horgonye. Kenapa? Karena dia tuh gubernur jenderal kalau nggak salah di zaman Hindia Belanda dulunya. Lalu menurut teori ini, Islam itu masuk dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi, dan bukti-buktinya apa? Yang pertama ada batu nisan Malik Al-Saleh, ada catatan Marco Polo yang berjudul Imago Mundi, lalu ada jalur perdagangan antara Cina dan India, di mana Cina dan India dulu memang menjadi daerah perdagangan, dan perdagangan bangsa Cina India itu sampai ke Nusantara. Ini ada Sutterheim ya, lalu di sini ada Pineapple ini. Selanjutnya, bagaimana dengan batu nisan Malik Al-Saleh itu sendiri? Batu nisan Malik Al-Saleh itu sendiri bercorak Gujarat, di mana ornamen-ornamen ini mirip seperti ornamen batu nisan orang Gujarat sana, tepatnya daerah Kambai namanya ya, kampung kecilnya. Lalu bahan pembuat batu nisannya ini terbuat dari pualam Gujarat. Jadi diperkirakan ya si Malik Al-Saleh atau Sultan Malik Al-Saleh ini berguru pada orang Gujarat gitu, karena dia mendapatkan pengaruh Islam dari Gujarat. Dan perlu diketahui juga bahwa Malik Al-Saleh ini adalah Sultan pertama Samudra Pasai. Nama aslinya Marasilu ya. Setelah itu kita bahas teori kedua, yaitu teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Jesse Van Loor. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Dibuktikan dari apa? Yang pertama ada pemerintahan khalifah atau kesultanan. Pemerintahan kesultanan ya ini istilah Arab gitu kan, sultan. Lalu ada penggunaan nama-nama Arab. Apa contohnya? Ada Fatimah, bahkan Malik Al-Saleh, Sultan pertama Samudra Pasai tadi namanya bukan nama Gujarat tapi nama Arab. Lalu ada makam Fatimah binti Maimun di Jawa Timur. Dari namanya saja itu pasti nih nama Arab, Fatimah binti Maimun. Lalu makamnya itu berbentuk seperti makam-makam yang ada di tanah Arab sana. Lalu adanya komplek pemakaman Trowulan di Jawa Timur. Komplek pemakaman Trowulan di Jawa Timur ini adalah sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Majapahit, di mana terdapat komplek yang memiliki batu nisan seperti batu nisannya orang Arab, karena terbukti dari aksara Arab yang tertulis di batu nisannya. Berarti bisa dipastikan kompleks pemakaman Trowulan, tepatnya Troloyo ya, adalah kompleks pemakaman Islam, walaupun itu berasal dari era Majapahit. Itu juga membuktikan bahwa di era Majapahit dulunya sudah ada Islam di Nusantara.
Lalu bukti kelima adalah perdagangan bangsa Arab, di mana waktu itu bangsa Arab banyak sekali masuk ke Nusantara, berdiam di pesisir pantai. Yaitu buktinya kebanyakan kesultanan-kesultanan Islam berada di pesisir, contohnya Samudra Pasai, lalu ada Demak gitu kan, di mana kerajaan-kerajaan tersebut berada di pesisir pantai. Lalu digunakannya mazhab Syafi'i secara luas oleh masyarakat Nusantara. Seperti diketahui juga bahwa imam besar dalam agama Islam ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, di mana daerah persebarannya ya banyak ya, namun yang paling banyak digunakan oleh bangsa Indonesia atau Nusantara itu mazhab Syafi'i, seperti yang banyak digunakan di tanah Arab juga. Ini dia makam Fatimah binti Maimun, ini isi dalamnya ya. Lalu ini kalau dilihat dari luar di gedung bangunannya. Dan ini komplek pemakaman Trowulan atau Troloyo di Mojokerto, di mana bisa dilihat di sini batu nisan ini memiliki aksara Arab. Ini dia aksara Arab. Bahkan di sini ada nama Nabi Muhammad ya, aksara Nabi Muhammad di sini. Ada aksara Allah juga di sini. Ini la ilaha illallah. Berarti membuktikan bahwa komplek pemakaman ini betul benar-benar komplek pemakaman Islam walaupun berasal dari kerajaan Majapahit. Lalu teori ketiga yaitu teori Persia, dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Hussein Jayadiningrat ini sendiri mantan menteri ya di era Soekarno dulunya. Menurut Hussein Jayadiningrat, Islam itu masuk dari Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari adanya upacara tabui atau tabot. Tabui ini terkenal dari daerah Pariaman, Sumatera Barat ya, di mana untuk memperingati Hari Raya Asyura, gugurnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Hussein gitu. Mereka merayakan kebudayaan tersebut. Dan kebudayaan tersebut bukanlah kebudayaan asli dari Pariaman sendiri. Kebudayaan tersebut berasal dari Persia. Kalau sekarang lebih tepatnya dari daerah Iran ya. Dan berkembangnya kebudayaan Syiah di Nusantara. Dimana seperti kita tahu juga Syiah lebih banyak berkembang di daerah Irak, Iran, Lebanon, daerah sekitar sana ya. Lalu selanjutnya adanya ajaran Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sendiri terkenal di era Demak dulu ya, dimana Syekh Siti Jenar ini mengajarkan aliran yang dianggap sesat ketika itu oleh para sunan. Karena Syekh Siti Jenar ini berguru pada Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Lalu Syekh Siti Jenar sendiri melenceng dari ajaran Sunan. Dan Syekh Siti Jenar sendiri diperkirakan berasal dari Persia. Ini dia kebudayaan tabui atau tabot, di mana ada 2 tabui atau tabot ya yang diarak lalu dihanyutkan ke laut, ini di Pariaman, Sumatera Barat. Lalu ini Hari Raya Asyura, jadi ini gambarnya saja ya, karena perayaan Hari Raya Asyura di padang Karbala Iran itu berdarah-darah, di mana mereka melukai diri mereka sendiri sebagai penyesalan atas gugurnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Hussein. Jadi bisa dilihat ini perang Karbala itu yang mengakibatkan cucu Nabi Muhammad gugur. Selanjutnya bukti lain masuknya Islam di Nusantara ada cerita Ibnu Batutah. Ibnu Battuta itu sendiri siapa? Dia adalah seorang penjelajah dari Maroko ya, di mana dia pernah singgah di Pasai. Dia menyebutkan bahwa memang Pasai itu adalah kesultanan Islam. Lalu ada catatan Tom Pires, kalau nggak salah ini dia gambar dari Tom Pires tadi, bahwa si Tom Pires atau pelaut Spanyol ya pernah singgah juga di Sumatera, menyebutkan bahwa memang ada kesultanan Islam di sana. Judul catatan dari Tom Pires ini kalau nggak salah Suma Oriental. Lalu ada catatan Mahwan. Nah, ini kira-kira si Mahwan ya, ini Laksamana Cheng Ho nih dari Cina. Jadi Mahwan ini adalah tukang catat atau sekretaris lah istilahnya dari si Laksamana Cheng Ho, di mana Mahwan pernah mencatatkan banyak sekali orang yang beragama Islam di pesisir utara Jawa. Lalu saluran-saluran Islamisasi sendiri seperti apa? Yang pertama ada saluran perdagangan ya, seperti kita tahu banyak sekali pedagang-pedagang dari Arab, dari India, dari Cina, tepatnya di pelabuhan Kanton ya, yang akhirnya menuju ke selatan, tepatnya ke daerah Nusantara. Dan mereka menetap di pesisir-pesisir pantai lalu mengalami akulturasi, asimilasi kebudayaan sehingga perpindahan agama itu terjadi dari agama sebelumnya masuk ke agama Islam. Lalu perkawinan, di mana mereka yang menetap di daerah pesisiran tadi menikah dengan penduduk setempat dan mengislamkan penduduk tersebut.
Lalu saluran kesenian. Kesenian sendiri ada banyak ya pengaruh dari Islam. Contohnya saja ini kaligrafi. Setelah sebelumnya pada masa Hindu-Buddha marak sekali kesenian patung, di mana dalam kepercayaan Hindu dan Buddha mereka kebanyakan menyembah dewa-dewa mereka yang diwujudkan dalam bentuk patung. Jadi kesenian patung lebih berkembang. Namun dalam agama Islam seni patung itu tercenderung dilarang gitu ya. Maka dari itu dialihkanlah kesenian tadi menjadi kaligrafi, di mana aksara-aksara Arab ini dirangkai sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti ya, hewan, seperti tumbuhan gitu. Ya, yang indah-indah lah seperti itu. Lalu saluran pendidikan bisa dilihat di sini seperti pendidikan nih, pendidikan surau ya, di mana para murid menghadap pada guru atau sistem holakoh namanya. Dan ada tasawuf, pendalaman Islam seperti ini, yang belajar sangat dalam tentang kitab suci Al-Quran, dan lain-lain. Ada banyak sekali saluran islamisasi. Dan itu dia teman-teman materi tentang masuknya Islam ke Nusantara. Jangan lupa untuk klik subscribe. Jangan lupa like juga. Kalau kalian mau slide atau PDF-nya, silahkan tinggalkan email kalian di kolom komentar.